Oke, baik. Udah untuk besok nanti linknya nanti akan diisi oleh praktisi untuk apa mengenai Olimpiade Matematika. Silahkan nanti bertanya banyak tentang hal itu. Oke, kita lanjut untuk oke, baik kita lanjut tadi. Maaf, off dulu sebentar. Ya, kita lanjut pada perkuliahan hari ini. Bentar. Oke, yang lalu sudah sampai di mana ini untuk proposalnya ya kita ingatkan saja bahwa ini sudah tanggal 19, 16, Sembilan, sembilan. 9 ya, 9. Tanggal 9, kemudian tanggal 16, eh, 23, 30 Mei ini sudah berakhir kuliah. Jadi eh, tugas tentu banyak, bisa bagi waktu untuk tugas ininya. Jadi kalau ini 9, 16 bisa jadi kuliah terakhir 23 UAS kan gitu. UASnya bisa nanti tergantung dari ada tugas atau apa. Nah, tentu untuk yang harus diselesaikan di batas itu supaya nanti di saat pengisian nilai tidak terlambat. Kalau terlambat menjadi masalah. Nah, minggu lalu kita tentang ke research and development, pengembangannya. Yang terakhir kalau tidak salah si D4DI, 4D. Nah, sekarang kita sedikit ada satu, ya, ada perbedaan. Nah, R&D dan DR. Artinya kalau kemarin research and development, nah sekarang
development riset, penelitian pengembangan. Hampir sama sih, mirip ya. Kalau yang membedakan itu kan sebenarnya di laporan, kalau riset development itu tidak menggunakan hipotetik, hipotesisnya. Tapi kalau di penelitian pengembangan itu tidak perlu. Nah, sama, ini di dalam penelitian pengembangan ini, yaitu metode yang digunakan untuk menghasilkan satu produk tertentu, yaitu untuk menguji keefektifan satu produk gitu. Itu sama. Yang tentu diawali dengan penelitian skala kecil yang bisa dalam bentuk pengumpulan data terhadap masalah yang dihadapi dan mau dicari solusinya, sehingga penting bahwa itu memang harus dilakukan satu pengembangan produk. Kira-kira seperti itu menurut si Sumarno Sugiono. Nah, dari penelitian awal tersebut itu akan dijadikan untuk melakukan ya acuan sebuah produk, mengapa penting dikembangkan. Kalau dari situ tidak mengindikasikan bahwa tidak penting, ya berarti tidak meyakinkan bahwa nggak usahlah dikembangkan produknya gitu. Nah, melalui satu prosesnya itu ada penelitian tetap melalui observasi, merancang produk, kemudian menguji coba produk, nah, kemudian pengembangan mencakup evaluasi sumatif dan konfirmatif. Yang terkenal di sini itu ada Aker, itu menyatakan bahwa pengembangan dilakukan untuk merujuk berbagai jenis pendekatan penelitian dengan desain dan pengembangan. Oke, sekarang ciri karakteristik di pengembangannya itu sendiri yang seperti apa yang dilakukan. Nah, itu akan melalui satu proses, proses apa ya? Proses siklus, artinya melingkar dari aktivitas, analisis, merancang, mengevaluasi, merevisi, sampai tujuan yang diinginkan. Itu bisa digambarkan dalam satu bentuk proses kumulatif secara siklus seperti berikut ini, melalui satu eksperimen, kemudian instruksi, kemudian berpikir, dan seterusnya berulang-ulang. Baik, apa langkah-langkah kalau di dalam penelitian pengembangan? Kalau kemarin di research development itu ada dua hal, umum dan khusus, yang sudah dilakukan. Nah, kalau di sini ada, menurut si Aker itu, ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah preliminary investigation, artinya itu satu apa, preliminary, pemeriksaan awal, investigation, pemeriksaan awal. Nah, apa yang dilakukan di situ pada langkah ini, yaitu melihat permasalahan itu secara sistematis, antara lain itu kan di awal itu harus meninjau ulang dari literatur, literatur, konsultasi dengan tenaga ahli, kemudian analisis tentang ketersediaan contoh untuk tujuan yang terkait, studi kasus, praktek umum yang merincikan akan kebutuhan yang diperlukan. Nah, itu di awal tahap pertama. Kemudian
Kedua, theoretical embedding. Apa dimaksud di sini? Yaitu menerapkan satu pengetahuan dan mengemukakan dasar pemikiran secara teoritis untuk pemilihan desain yang akan dikembangkan. Baru empirical testing. Jadi tes empiris itu menunjukkan untuk tentang kepraktisan dan efektivitas dari intervensi. Keempat, itu proses dan hasil dokumentasi, analisis, refleksi, dan outcome. Nah, implementasi dari hasil diperoleh digunakan pada spesifikasi dan perluasan metodologi, rancangan, dan pengembangan penelitian. Itu 4 tahapan. Nah, sementara di TISMER itu pengembangan itu difokuskan pada 2 tahap, yaitu preliminary dan formative evaluation. Ya. Nah, preliminary. Preliminary ini adalah tahap bentar, adalah tahap penentuan tempat subjek penelitian, misalnya tempatnya di mana, hubungi siapa yang dihubungi, nah, kemudian lokasi penelitian, kemudian selanjutnya melakukan persiapan jadwal penelitian, prosedur kerja yang dijadikan tempat penelitian atau menentukan siapa yang nantinya akan terlibat nantinya di preliminary. Kemudian tahap formatif evaluation. Tahap formatif evaluation itu adalah tahap yang digambarkan dalam diagram itu ada self evaluasi, ada evaluasi diri, kemudian ada prototyping yaitu melibatkan di sini ada expert review, ada one to one dan small group, kemudian field test. Jadi itu diagramnya seperti ini. Nah, jadi ada kan self evaluation itu uh, obvious error, artinya kejelasan dari mengecek satu kesalahan. Jadi kemudian direvisi dari yang paling bawah. Nah, setelah ini rancangan ini dibuat, kemudian melibatkan expert review untuk mereview dari konten, dari desain, dari kualitas tekniknya. Nah, setelah masuk, kemudian akan dilakukan satu one-to-one clarify appeal to obvious error. Jadi, uh, mengklarifikasikan. Nah, selanjutnya nanti dibawa ke small group efektif, kemudian ke field test. Nah, lebih rincinya pada self-evaluasi itu ada tahap analisis. Ini merupakan langkah awal penelitian pengembangan. Jadi dilakukan analisis pendahuluan meliputi analisis siswa, analisis kurikulum, analisis perangkat atau bahan yang akan dikembangkan. Itu sebagai analisis pada self evaluasi. Nah, apa yang dimasukkan di sini ya analisis siswa, misalnya ambil dalam satu kelas. Apa kebutuhan siswa, bagaimana hasil belajar siswa, bagaimana aktivitas siswa. Nah, kemudian dari situ juga
analisis kurikulum. Bagaimana dengan kurikulum yang berlaku sekarang, nah, kemudian analisis perangkat atau bahan yang akan dikembangkan. Nah, di analisis awalnya itu. Jadi ini sudah eh, bergerak untuk melakukan penelitian itu dari tahapan formative evaluation. Baru setelah itu ke tahap berikutnya adalah mendesain. Nah, jadi pada tahap ini sudah mencoba mendesain perangkat yang dikembangkan. Bagaimana mendesain ini adalah mendesain harus kita lihat dari ya tujuan, kisi-kisi, metode yang akan dikembangkan, kemudian hasil desain yang telah diperoleh itu seperti apa, divalidasi dengan teknik validasi yang telah ada. Nah, di sini akan menggunakan model bisa juga dengan triangulasi data ya dari expert, dari teman sebaya. Desain ini disebut menghasilkan satu prototipe yang pertama itu pada saat didesain. Oke. Kemudian proses prototyping ya. Hasil pendesainan prototipe pertama ini dikembangkan, kemudian atas dasar self evaluation diberikan kepada expert review, expert judgment, dan ke siswa. Jadi diberikan ke expert dan diberikan kepada siswa. Nah, artinya one to one, artinya siswa juga dilibatkan di sini bagaimana desain yang sudah diberikan ini untuk minta masukan penilaian sehingga menjadi satu bahan revisi dari prototipe yang sudah dikembangkan ini. Jadi kalau tadi sendiri prototipe pertama, kemudian ini sudah melalui dinilai ke ahli, kemudian dengan siswa menjadilah prototipe yang kedua. Pada expert review di sini dilakukan ya pencermatan terhadap desain, penilaian, evaluasi oleh ahli. Nah, siapa ahli? Ahlinya ini ahli namanya ahli. Ini sering menjadi eh, perdebatan ahli tentang konten, ahli tentang konstruksi, ahli bahasa dari masing-masing prototipe. Ya. Jadi bisa ahli tergantung bidang yang ahli pembelajaran, ahli ya Pak, yang dikembangkan. Jadi ahli yang dimaksudkan di sini ya pakar. Hmm. Yang disebut pakar ya misalnya saya sering keberatan juga kan ahli bahasa. Saya suruh ngoreksi bahasa, sering saya biarkan. Nah, baru nanya, kok Pak ini nggak dikoreksi? Saya bukan ahli bahasa. Sering saya. Nah, kalau saya ditanya ahli bahasa, ya, walaupun ya persoalannya itu sebenarnya tahu juga gitu. Misalnya seperti itu. Kalau ahli pendidikan matematika, nah, kita kerjakan. Jadi di situ pada tahap ini, yaitu karena diminta satu saran atau memvalidasi tentang desain yang dibuat, ya sebagai revisi yang dinyatakan secara apakah desain itu valid atau belum. Maka kalau S2 ya ahlinya minimal sudah lulus S2. Kalau ahlinya S1 kan dipertanyakan. Walaupun dalam praktek itu S1 juga banyak, tapi secara apa ya, secara kewenangan akademik ya sudah menyandang sertifikat artinya S2 gitu. Walaupun belum baru lulus ya. Nah,
Kemudian pada proses one-to-one itu dilakukan uji coba desain yang dikembangkan pada siswa atau guru yang menjadi ini yang menjadi menjadi tester artinya yang diteskan yang dipilih hasil dari pelaksanaan digunakan untuk merevisi desain yang telah dibuat. Nah, yang dipilih seperti apa? Yaitu tergantung. Artinya si peneliti, oh mungkin diambil dari yang kalau siswa yang kelas tinggi, apa, kemampuan sedang, kemampuan rendah, bisa juga. Berikutnya, setelah itu dilakukan pada kelompok kecil, small group, dari hasil revisi dari expert, kemudian nah, dan kesulitan yang dialami pada saat uji coba prototipe pertama dijadikan dasar merevisi prototipe tersebut di prototipe kedua yang kemudian hasilnya diuji cobakan pada small group atau field test. Nah, dilakukan revisi soal berdasarkan saran komentar pada small group. Nah, diperoleh hasil fitur soal ini hasilnya dinamakan prototipe ketiga. Nah, saran serta hasil coba pada prototipe kedua itu menjadikan revisi di desain prototipe kedua. Jadi hasil revisi selanjutnya diuji cobakan ke subjek penelitian. Uji coba dalam hal ini uji lapangan, fit test yang telah diuji cobakan pada produk yang telah memenuhi kriteria yang telah ditemukan. Ya. Jadi pada tahap ini akan didapatkan validitas kepraktisan dan efektivitas, memiliki efek potensial. Oke, nah, itu uh, berbeda sedikit dengan yang kemarin, pengembangan yang 4D, D, terus ini adalah menggunakan akar. Silahkan ada yang mau ditanyakan dari proposal yang sudah disusun. Sampai di mana? Kemarin kan saya minta judul, latar belakang, ada yang mau sudah siap menyampaikan? Oke, mungkin Coba Ulvan. saya, Ya, oh oke, oke. Silahkan ya. iya Pak, saya coba sampaikan ya Pak. Nanti Nah, ya, mohon bagus. ditambahkan ya Pak. Nah, betul. Soalnya Iya. belum terlalu bagus sepertinya. Nah, kalau sudah bagus, sudah lulus, Bu. Iya, ya Langsung saya ujian izin. tesis ya, Pak. Ya, ini sudah. Justru dari situ nanti kita pikirkan bersama apa sebaiknya kan gitu. Ya baik Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Diperbesar lagi, Bu Sola. Terlihat tapi saya belum. Ya sudah. Pengembangan Pengembangan modul modul berbasis model APOS berbasis dan APOS GeoGebra. dan GeoGebra
untuk meningkatkan kemampuan bermasalah dan hasil belajar siswa materi teorema Teorema Pythagoras. Pythagoras. Oke, nah dari judul dulu. Iya, Pak. Ya, hmm, pertama judul itu kan sudah berapa kata ya ini kalau saya nggak. Kan kalau paling mudah ngitung banyaknya kata. Itu dua, Satu, tiga. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, hampir lebih dari 24. 20. Oh ya. Nah, itu kan supaya memudahkan apa ya? Judul itu ya ideal itu antara 15 sampai 20. Kalau 24 itu jelas, tapi mengingatnya jadi susah si pembaca kan kira-kira begitu. Iya. Jadi judul itu kan eh, nggak ada batasannya, pasti antara 15 sampai 20. Oke, dari sini pengembangan modul berbasis model APOS dan GeoGebra. Ini maksudnya modulnya modul Banajar ya, Iya, bukan modulnya modul ajar modulnya ya. apa? Iya, Ya, Pak. karena di kita itu kreatif membuat banyak istilah modul ajar, padahal ya kalau kalau di luar itu sudah ya lesson plan sudah selesai. Nah, Iya, kita Pak. ada modul ajar, ada RPP, ada ini ya sudah kita ikuti kan itu. Tapi maksudnya adalah modul ini adalah modul sebagai bahan ajar Iya, berbasis model APOS dan GeoGebra, berbasis model APOS dan GeoGebra. Oh, ya, oke lah, modelnya APOS. iya. Kemudian basisnya GeoGebra. Di dalamnya ada GeoGebra-nya gitu, Ya, bantuannya GeoGebra gitu. oke, ya. Untuk meningkatkan kemampuan masalah dan hasil belajar. Nah, di sini mulai. Apa bedanya kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar? Kalau di indikatornya ya, Pak ya. Kalau Iya. pemecahan, kalau hasil belajar itu kan terlihat dari bisa dilihat dari nilai. Kalau pemecahan masalah bisa dilihat dari cara siswa memecahkan masalah, menjawab soal itu ya, Pak. Oke. Bukankah kemampuan pemasalah itu, kemampuan pemecahan masalah itu kan merupakan hasil belajar kan ya? Iya sih. Bagian dari hasil belajar kan itu. Subnya. Iya, Subnya hasil belajar kalau dihimpunankan. Karena iya, hasil belajar itu macam-macam. Kan secara umum kan hasil belajar kan perubahan tingkah laku dari ini. Nah, ada kemampuan pemecahan masalah, ada kemampuan berpikir kritis, ada representatif, ada macam-macam lah pemahaman konsep dan persoalannya mau menekan mau ke kemampuan pemecahan masalah atau hasil belajar itu salah satu saja. oh salah satu asal. Oh, nggak Iya, dua ya, Pak? Oh iya, iya. ya, ya dua nanti double-double kan itu Iya, mengerjakannya nanti tambah susah kan kalau satu lebih mudah. iya. Berarti ini coba. Artinya bisa ke meningkatkan hasil belajar, bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ya, Iya. Berarti segini mungkin, saja cukup ya, Pak ya? ya, mungkin tadi ke ini aja ke kemampuan pemecahan masalah aja biar lebih ini. Kalau hasil belajar itu lebih lebih general ya. Oh gitu. Ya, kemampuan pemecahan masalah. Oke, masalah
Untuk mendengar kemampuan masalah. Ini siswanya hilang aja dia. Iya. Ya. Materi Teorema Pitagoras SMP Negeri 25 Bengkulu Utara. Nah, Pas 20 oke. sekarang. Artinya dari sisi nah, sudah berapa sekarang? 20. Nah, 20 kan? Nah, kayaknya lebih. Ya. Nah, itu maksudnya. Dari judulnya ini kan yang nanti yang lain eh, kalau kepanjangan bisa dibuat ini. Ya. Ini pun nanti kalau misalnya tuntutannya harus 15 ya ada yang bisa dikurangi lagi. Karena ini pengembangan misalnya kan SMP Negeri 25 Bengkulu Utara bisa dikurangi. SMP Iya. misalnya kan terus SMP. Iya. Ya. Oke, berangkat dari situ. Sudah? Hmm. Nah, Yang lain ada pertanyaan dulu enggak? Ini kita Belum, Pak. belum. Ya, Bu, lanjut. Bu Siska belum ya sudah ya. Ya, oke lanjut. ini latar belakangnya. Ya, Di latar belakang ini, yang pertama menjelaskan media pembelajaran merupakan perantara atau penyalur pesan informasi dari sumber yang akan diterima oleh si penerima pesan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal karena materi pembelajaran dapat diterima dengan baik ketika disampaikan dengan media yang tepat. Menurut Mahnun 2012, penggunaan media dalam pembelajaran harus mempertimbangkan peserta didik, baik itu dari segi kebutuhan maupun kesiapan dari peserta didik itu sendiri, oke sehingga lah. perlu Terus ya, kecermatan ya, dalam memilih media. Selain memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, media juga diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, umumnya siswa yang merasa tidak tertarik atau tidak berminat dalam suatu materi ketika materi tersebut sulit dipahami menurut Arsyad 2019. Kemudian menjelaskan tentang pendidikan matematika memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis pada peserta didik. Salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan pemecahan masalah yang menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembelajaran matematika. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika secara mendalam, terutama pada materi yang memerlukan visualisasi dan pemahaman abstrak seperti teorema Pitagoras. Menurut Avandi 2024. Teorema Pitagoras merupakan konsep dasar dalam geometri yang tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, materi pembelajaran ini seringkali disampaikan secara konvensional tanpa melibatkan media atau pendekatan yang dapat membantu siswa dalam memvisualisasi konsep tersebut. Akibatnya, siswa cenderung menghafal rumus tanpa memahami makna dan aplikasi sebenarnya yang berdampak pada rendahnya kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar mereka. Masih menurut Avandi 2024. Kemudian penjelasan mengenai model pembelajaran APOS atau Action, Process, Object, dan Skema menawarkan pendekatan konstruktivis yang dapat membantu siswa membangun pemahaman konsep matematika secara bertahap dan mendalam. Dalam model ini, siswa diajak untuk mengalami proses belajar melalui tindakan konkret sehingga membentuk skema pemahaman yang utuh. Ini penelitian oleh Antasari dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penerapan model APOS dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Selain pendekatan pedagogis, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. GeoGebra sebagai salah satu perangkat lunak matematika interaktif memungkinkan siswa untuk memvisualisasi konsep-konsep matematika secara dinamis. Penelitian oleh Himi dan Hadwin pada 2021 menunjukkan bahwa penggunaan GeoGebra dalam pengembangan modul pembelajaran dapat meningkatkan
kemampuan berpikir visual siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Lupa dihapus. Integrasi model APOS dengan GeoGebra dalam pengembangan modul pembelajaran diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep secara abstrak, tapi juga dapat melihat representasi visual konsep tersebut, sehingga memperkuat pemahaman dan kemampuan mereka dalam pemecahan masalah. SMP Negeri 25 Bengkulu Utara sebagai salah satu institusi pendidikan di wilayah Bengkulu menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas pembelajaran matematika, khususnya pada materi teorema Pitagoras. Berdasarkan pengamatan awal, diketahui bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan aplikasi teorema Pitagoras, yang berdampak pada rendahnya hasil belajar dan kemampuan pemecahan masalah mereka. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dalam pengembangan bahan terbuka yang dapat membuat siswa dalam memahami materi secara lebih baik. Pengembangan modul pembelajaran berbasis model APOS dan GeoGebra diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Modul ini dirancang untuk membantu siswa membangun pemahaman konsep secara bertahap melalui pendekatan APOS, serta memanfaatkan GeoGebra untuk memvisualisasikan konsep secara dinamis. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah memahami konsep teorema Pitagoras dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul pembelajaran matematika berbasis model APOS dan GeoGebra pada materi teorema Pitagoras untuk siswa SMP Negeri 25 Bengkulu Utara. Modul ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar siswa, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan bahan ajar yang inovatif dan efektif dalam pembelajaran matematika. Dari latar belakang, apakah ada yang ditanyakan atau ditambahkan, Pak? Oke, ya. Saya dari situ tadi nih, Mahnun 2012. Ini sudah sekarang tahun 2025, 5. 13 tahun yang lalu ya. Iya, Pak. Ya, bahwa di latar belakang itu sebenarnya kan hampir kayak beda dengan di teori. Nah, di latar belakang ini kan cerita untuk meyakinkan bahwa memang saya mau mengembangkan produk inilah, meyakinkan kepada si pembaca perlu bahwa ini yakin perlu harus dikembangkan, mendesak kan kira-kira gitu. Nah, itu sebaiknya itu nggak dipakai itu 2012. Nah, di latar belakang itu gunakanlah kalau yang dibahas sudah update lah, yang update paling nggak 5 tahun terakhir. Nah, oh memang lagi tren kan gitu. Tapi kalau sudah 13 tahun yang lalu, nah itu orang sebenarnya kan baru itu secara akademik itu kutip itu 5 sampai 10 tahun boleh lah. Gitu. Tapi kalau sudah 13 tahun yang lalu eh, Kuno. dianggap sudah tua kan itu. Nah, artinya berangkat dari umum, dari ini ke media. Lalu saya tanya, mengapa, lepas dari situ, mengapa menjadi penting Bu Sola mau mengembangkan produk ini? Apa yang terjadi? Karena oh, karena permasalahan dari pengamatan siswa SMP 25 tadi, Pak, karena Hmm, hasil belajarnya kurang, guru itu juga lebih banyak menjelaskan teorema Pitagoras itu langsung memberikan rumus seperti itu, Pak. hmm, Jadi dengan adanya modul, dengan kan di modul itu ada langkah-langkah GeoGebra-nya. Jadi dari langkah-langkah GeoGebra-nya tuh siswa bisa melihat, oh seperti ini toh maksudnya teorema Pitagoras seperti itu. Apa tuh kita bisa lihat visualisasinya, asalnya dari mana kayak gitu, Pak. Ada kayak dibantu melihat eh, apa bentuk apa asal rumusnya seperti itu. oke, artinya ada masalah ya, ada masalah dengan belajarnya rendah gitu kan. Nah, Iya.
Tapi di situ tadi masih normatif lah, rendahnya itu Kurang sebenarnya dijelas. akan lebih memperkuat ada bukti kan gitu, rendahnya Hmm. belajar. Nah, bukti itu bisa dari ya dari dokumen, dari berdasarkan pengamatan awal. Misalnya kan mengamati ini, Ya. mengamati itu kan ada waktu pengamatan itu kapan gitu kan, di kelas berapa. Pengamatan Hmm. kalau pengamatannya 10 tahun yang lalu kan ah, juga nggak update gitu kan. Nah, di situ pengamatan pengamatan awal di SMP 2 Negeri 25. Nah, akhirnya kapan itu menjadi penting. Dan nanti apalagi ditambah bukti. Ini ada masalah kan gitu. Iya. Kemudian GeoGebra. Apakah anak SMP 25 nggak ada masalah dengan GeoGebra? Kan juga perlu dijelaskan. Jangan-jangan asing dengan GeoGebra. Tapi tidak menutup kemungkinan, artinya dengan GeoGebra kan berarti oh harus dilatihkan dulu, diajarkan dulu kan gitu. Iya. Itu menjadi satu potensi, wong ada alat GeoGebra kok kenapa tidak dimanfaatkan kan itu. Iya. Nah, itu ditambahkan di situ. Oh iya, penting ini ya Pak, urgensinya menggunakan GeoGebra ya Pak. Ya, artinya kan Eh, berangkat dari Kelebihan ada masalah, oh, ada potensi, ada bisa digunakan, apalagi GeoGebra itu gratis, tidak berbayar. ya, Oh, berarti bisa dimanfaatkan. mudah diakses. Ya, terus ini, nah, mumpung di situ penelitian oleh Hilmi dan Hadwin. Nah, ini kan narasi ya. Bentuk narasi itu mengutipnya Hilmi dan-nya biasa, nggak simbol, Oh, bin, kemudian dalam kurung tahunnya saja. oh, seperti itu. Ya, Pak. Nah, tapi kalau ini mau ditulis lengkap tadi kurung, ditaruh di akhir Oh ya, kalimat. Nah, baik. sambil itu berpedoman pada APA, edisi 7. Jadi Start, start. Oh iya, iya Pak. ya, saya juga Pengutipan. nggak hafal, tapi pokoknya itu menggunakan APA edisi 7. Iya Pak. Ya. Kalau pendidikan kan menggunakan EPA, kalau ekonomi itu kalau nggak salah menggunakan Chicago apa itu. Ya, oke. Sementara itu sudah lanjut Bu. Ya, Nah, identifikasi masalah. ya, Berdasarkan latar belakang di atas, dapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi terhadap pengembangan modul berbasis model APOS dan GeoGebra eh, untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar siswa materi teorema Pitagoras SMP Negeri 25 Bengkulu Utara. Identifikasi masalah ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada dan bagaimana penelitian ini dapat memberikan solusi. Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, khususnya dalam materi teorema Pitagoras yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsep secara mendalam dan bermakna. Yang kedua, pendekatan pembelajaran masih bersifat konvensional, cenderung berpusat pada guru dan kurang melibatkan aktivitas belajar siswa secara aktif, terutama belum memahami konsep geometri secara visual. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti GeoGebra yang sebenarnya dapat digunakan untuk memvisualisasi konsep matematika secara dinamis dan interaktif. Yang keempat, minimnya bahan ajar yang mengintegrasikan pendekatan pedagogis berbasis konstruktivisme seperti model APOS yang dapat membantu siswa membangun konsep dari pengalaman konkret ke abstrak.
Yang kelima, keterbatasan modul pembelajaran kontekstual dan inovatif dari SMP Negeri 25 Bengkulu Utara, khususnya yang dirancang untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keenam, kurangnya penelitian pengembangan yang fokus pada kombinasi model APOS dan aplikasi GeoGebra untuk mendukung pembelajaran matematika di tingkat SMP, untuk mendukung pembelajaran matematika, maaf ini, secara efektif dan aplikatif. Pembatasan masalahnya, agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, beberapa masalah perlu ditetapkan pembatasan. Bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar hasil yang diperoleh lebih valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Adapun pengambilan masalah dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis model APOS yang terintegrasi dengan aplikasi GeoGebra. Materi yang dikembangkan difokuskan pada teorema Pitagoras untuk siswa kelas 8 SMP. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 25 Bengkulu Utara sebagai lokasi uji coba pengembangan. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini terbatas pada kemampuan pemecahan masalah matematika dan hasil belajar dan yang telah menggunakan modul yang dikembangkan serta aduh maaf Pak, ini error WPS saya nih Pak. Jadi Ya, nggak apa-apa masih terketik 2 kali. ya biasa gitu. Iya Pak. Nah, ini rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana proses pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis model APOS dan GeoGebra pada materi teorema Pitagoras untuk siswa kelas 8 SMP? 2. Bagaimana kelayakan modul pembelajaran matematika berbasis model APOS dan GeoGebra yang dikembangkan ditinjau oleh aspek kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan? Yang ketiga, apakah penggunaan modul yang dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 25 Bengkulu Utara? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui proses pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis model APOS dan GeoGebra pada materi teorema Pitagoras untuk siswa kelas 8 SMP. Yang kedua, mengetahui kelayakan modul pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan hasil validasi ahli, uji coba terbatas, dan respon siswa serta guru. Yang ketiga, mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar siswa setelah menggunakan modul yang dikembangkan. Kemudian, kegunaan penelitian. Berdasarkan penelitian ini, memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Bagi guru, memberikan alternatif media pembelajaran yang inovatif berupa modul yang mengintegrasikan model pembelajaran APOS dengan media GeoGebra, sehingga membantu guru dalam menyampaikan materi teorema Pitagoras secara lebih efektif dan menarik. Kita memfasilitasi guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran berbasis konstruktivisme yang mendorong siswa untuk membangun pemahamannya secara mandiri dan bertahap, serta menjadi referensi dalam perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kemampuan pemecahan masalah yang merupakan salah satu pencapaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Bagi siswa, membantu siswa dalam memahami konsep teorema Pitagoras secara visual dan konkret melalui interaksi langsung dengan aplikasi GeoGebra, meningkatkan hasil belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematika, karena modul dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir siswa berdasarkan model APOS. Kemudian memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif yang dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dan antusias dalam belajar matematika. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan bahan ajar inovatif berdasarkan teori pembelajaran modern dan teknologi pendidikan. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan pembelajaran matematika, khususnya dalam implementasi model APOS dan pemanfaatan GeoGebra di tingkat SMP. Kita menjadi dasar bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi model pengaruh dan media pembelajaran interaktif terhadap peningkatan hasil belajar pada materi matematika lainnya. Seperti itu, Bapak dan teman-teman semuanya. Baik ya, kita kembali ke atas, Bu Sola.
Nah, stop Eh, di rumusan masalah tadi. oh, rumusan masalah. Ya, bagaimana kok jadi kecil lagi? Oh, iya Pak, saya besarkan. Iya, bacanya susah. Siswa kelas. Oke, bagaimana proses pengembangan modul matematika? Kedua, bagaimana kelayakan yang dikembangkan ditinjau dari aspek kevalidan, kepraktisan, keefektifan. Ini dirinci aja, Bu. Kan Iya Pak. kelayakannya itu nanti valid, praktis, keefektifan itu tadi. Ini aja bagaimana validitas sendiri. Oh, maksudnya dibuat rumusan masalah yang baru ya Pak ya? Iya, Oh, bagaimana kelayakan modul pembelajaran berbasis model APOS dikembangkan ditinjau dari aspek validitas kayak gitu Pak. Satu enggak, pertanyaan ya. bagaimana validitasnya, bukan kelayakannya ini. Oh, bagaimana validitas Validitas modul? Oh iya, modul. validitas modul pembelajaran matematika berbasis model yang Ya, dikembangkan. kemudian Bagaimana berikutnya kepraktisan, ke- ya. oh, gitu. Ketiga, Bagaimana kepraktisan? Baru keefektifan gitu Pak. nah sekarang persoalannya keefektifan itu hampir sama dengan yang keempat ya. Kan apa yang Oh, dimaksud efektif? Oh, sebelum di itu harus jelas efektif yang dimaksud seperti apa. Sebelum dikembangkan, kamu diajar dengan produk ini, kemudian setelah dikembangkan terjadi peningkatan. Oh, itu yang dimaksud efektif. Karena di empat ini kan dapat bisa. meningkatkan kemampuan. Artinya meningkat itu indikatornya apa? Berarti sebelum diberikan, artinya di preteskan gitu kan, yang paling mudah. Kemudian pada saat itu dilakukan pembelajaran dengan pos berbasis GeoGebra. Terus setelah itu di post test hasilnya menjadi meningkat. Apa itu yang dimaksud dengan peningkatan kemampuan pemecahan masalah? Artinya sama Iya dengan Pak. efektif. Ya, Iya. Berarti efektif itu ya, apabila tujuannya tercapai, yaitu dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kan kalau hasil belajar kan ya. sudah termasuk Artinya pemecahan. di dengan ini juga boleh, tapi kalau mau ditambahkan bagaimana keefektifan itu eh, sama dengan rumusan 4 kan gitu. Iya. Yang ini aja berarti apa ya? Ya, jadi 4 itu efektif atau 4 itu sama dengan ini yang dimaksudkan begitu. Iya. Nah, setelah itu 1, 2, 3, 4 tujuannya disesuaikan tujuan satu, rumusan satu, tujuan dua, rumusan dua, dan seterusnya. Iya, tujuannya jadi. Ya, karena nanti akan dijawab, kemudian nanti di kesimpulan juga ada 4 kesimpulan. Iya. Kesimpulan satu, rumusan satu kan gitu.
Nah, nanti terus disaran dengan demikian juga saran satu, kesimpulan satu. Oke. Nah, tadi kegunaan. Kegunaan di sini bagi guru, bagi siswa, bagi peneliti, ini kegunaan dikelompokkan secara praktis. Iya. Tadi ada kepraktisan. Nah, perlu ditambah kegunaan secara teoritis. Oh, ditambah. Ya, jadi ada dua kelompok, kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Kalau secara Ditambahkan. teori sesuai dengan ini, bidang Hmm, ilmunya, pengembangan ilmunya. Penggunaan secara secara teoritis. Ya, Teoritis. Berarti yang ini nih praktis ya, Pak? yang sudah ini praktis. Oh, kalau yang teoritis itu seperti apa, Pak, ya, Pak? Nah, itu Contohnya. sesuai dengan bidang pengembangan bidang ilmunya. Mengapa itu mensupport dari pengembangan bidang ilmu. Nah, bidang ilmunya matematika kan itu. Berguna nggak secara teoritis? Oh, gitu. Ya, Berguna. ya berguna kan. Kamu bahasakan sendiri. Iya, nanti. Ya. Ini berarti praktis ya. Nah, oke, jadi dari sementara bab satu, Gusola sudah menyelesaikan ya ini draft. Iya, Namanya draft itu pokoknya bisa diubah-ubah, akhirnya belum produk akhir kan ini. iya, Pak. Ya, nah, sepintas. Seben- Iya, kalau bab duanya itu sebenarnya belum, tapi apa itu namanya eh, ada apa ya Pak? Kayak saya tuh masih bingung isi-isinya gitu loh Pak. Takutnya isinya tuh yang Oke. saya susun nih ada yang kurang. Yang pertama tuh kan penjelasan tentang media pembelajaran dulu, jenis-jenisnya, prinsip-prinsipnya, penggunaannya. Nah, setelah itu nanti saya menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran menggunakan model ADI. Tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Setelah itu, saya ini sebenarnya agak bingung sama isi-isinya, Pak. Takutnya ada yang kurang gitu ya. Terus Ya, kemudian yang ketiga itu saya menjelaskan tentang modul belajar itu apa. Setelah itu model APOS itu apa. Setelah itu media GeoGebra itu apa. Baru nanti modul-model APOS bantuan GeoGebra. Kemudian baru tentang pemecahan masalah matematika itu indikator-indikator segala macamnya. Baru nanti hasil belajar. Baru itu sih Pak yang saya uh, rencananya baru mau dicari ya. Artinya hasil rencana. belajar matematikanya kan ya masih di bagian itu sih ya. Nanti masuk. Tapi Oh, bukan bab tersendiri. Ini hasil belajar ini nyatu di dalam kemampuan pemecahan masalah. oh ya. Kemudian kalau di itu sebenarnya di bab 3 ya, pengembangan Oh gitu. model ininya. Ini kan A, D, D, I di bab 3. Nah, di Oh, teori nanti di ya, prosedur pengembangannya ya Pak di bab 3 ya. ya, ya. Ini Mbak Diana. Nah, di teori itu ditambahkan ini, variabel-variabel instrumen yang digunakan, indikator yang digunakan di bab 3 itu masuk di bab 2. Oh, Itu sudah salah satunya sudah masuk ya. bagaimana Pak maksudnya Pak? Jadi di bab bab 2 ini masukkan Ini variabel ya, variabel, penjelasan variabel. Ya, katakanlah
kemampuan pemecahan masalah. Apa sih yang dimaksud kemampuan? Pengertiannya apa? Oh, Jadi iya kalau di sini pengertian. tadi kan masih baru tulis kemampuan pemecahan masalah. Iya, Pak, Kemudian pengertiannya. ciri-cirinya apa yang dimaksud dengan masalah. Ciri-ciri. Kemudian indikatornya apa sih kemampuan pemecahan masalah. Hmm, oke. Oh, berarti Pak, untuk kayak di landasan teori ini, penjelasan tentang pengembangan media pembelajaran model ADI ini nggak usah dijelaskan dulu ya Pak ya. Nanti Nggak baru usah, masuk bab nanti 3 di Pak. bab 3. Oh, iya baik. Ya. Iya, tambahkan. Terus ditambah di situ ada penelitian yang relevan, terus materi. Yang ini kan belum ada ya. Nah, Belum di sih Pak. Oh, iya bawah. ya. Ini apa kerangka teori, kerangka berpikir, penelitian yang relevan. Ya. Kerangka dari materinya, dah, Berpikir. Yum. Oh, ini ya Pak, materi teorema Pitagorasnya juga ya? Betul. Oh iya, materi. Oke, Bu Sola bisa lanjut, diterusin kan gitu. Nah, dari judul tadi sudah mantap ditambahkan. Iya. Oke. Saya stop share berarti ya Pak ya? Ya, oke, silakan satu lagi mungkin ya. Mau menyampaikan hasil. Pak, mohon maaf Pak, saya boleh izin sebentar mau jemput anak sekolah Pak, nggak ada yang jemput. Oh ya, ya Bu Lina Nggak nanti. lama Pak, tetap Ya, hidup nggak ini, apa-apa. tapi saya nggak nampak. Boleh Izin Bu. ya Pak sebentar. Nanti kalau nggak ada yang jemput, nanti juga jemput anak, jemput orang kan repot nanti. Orang lain. Ya, silakan Bu Lina. Hmm, izin Pak, saya yang ini. Proposal saya Pak. Pak Rodi, boleh Pak Rodi. Ya, boleh Pak Rodi silakan. Share ya. Ya, Oke, udah kelihatan. Sudah. Ya, ini Pak. Ini proposal penelitian saya. Nah, judulnya Pengembangan E-Modul berbasis Realistic Mathematics Education atau RME untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi relasi dan fungsi di kelas 8 SMP Negeri Kaur. oke. Ya, Pengembangan ini ya berapa kata itu Pak? Kayaknya sudah cukup lah ya.
Lebih ya 20. 20-an ya. 2, 3, 4, 5. 21. 21 nggak ya? 21 lah itu. Ya, kalau 21 masih oke lah. Apa RNE-nya ini yang dihapus saja. Dihitung juga kan RNE-nya. Dua-dua. Dua-dua. Ini Termasuk dihapus boleh. Dihitung semua apa? Kata kan ininya. Kalau RME-nya nanti Ya, berarti dihitung dua-dua. ya. Dan di ini masuk juga berarti satu kata. udah Baca cukup 4 lah dulu. ini. Ini fungsi D. 21. D-nya itu hilang yang gitu ya. Fungsi kelas D. Ya, Yang fungsi udah. kelas 8 SMP Negeri Kau. Ya. Udah. Oke, baik. Sementara itu. Ya, lanjut Atau ada yang boleh. mau memberikan masukan yang lain? Boleh. Ya. Ya, Sudah kalau ada oke lanjut. kayaknya, Pak. Sudah. Sudah Ya. oke. Lupa sudah ya. Sudah. Ya. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi akhir-akhir ini membawa dampak terhadap pendidikan. Kemajuan teknologi ini tentunya harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas sumber daya ini tidak terlepas dari peran pendidikan. Melalui pendidikan, siswa dipersiapkan menghadapi era revolusi industri yang menuntut keterampilan abad 21, yakni creativity, collaboration, critical thinking, dan communication. Pembelajaran matematika turut ambil bagian dalam rangka pencapaian keterampilan tersebut. Ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika, yakni mempersiapkan siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, penalaran, koneksi, dan representasi. Namun tujuan pembelajaran matematika tersebut belum mencapai hasil maksimal. Sebagaimana hasil survei PISA tahun 2022, skor matematika siswa Indonesia sebesar 158 menempatkan Indonesia di peringkat 70 dari 80 negara yang berpartisipasi. Siswa di Indonesia kesulitan dalam memahami konteks dan mengubahnya menjadi masalah matematika. Siswa kesulitan dalam memahami soal, mengubah permasalahan nyata ke bentuk matematika, memecahkan permasalahan, dan menyimpulkan. Rendahnya kemampuan tersebut dipengaruhi oleh proses pembelajaran di sekolah. Siswa belum terbiasa menyelesaikan masalah dengan konteks nyata, sehingga banyak siswa melakukan kesalahan ketika dihadapkan pada soal-soal real problem. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir, terutama bernalar. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan sangat penting dalam dinamika kehidupan manusia sehari-hari. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting dalam dunia pendidikan karena matematika diajarkan di institusi-institusi pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Matematika adalah ilmu yang berkembang sejak ribuan tahun lalu dan masih tumbuh subur hingga saat ini. Kemajuan teknologi sekarang ini yang merubah dunia semakin canggih dan praktis dalam segala kehidupan adalah sumbangan ilmu matematika. Manfaat siswa belajar matematika adalah untuk melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Misalnya dalam melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, perbedaan, dan inkonsisten. Belajar matematika juga bermanfaat untuk perkembangan kecerdasan otak. Oleh karena itu, matematika harus dapat mendorong kemampuan pemecahan masalah dalam matematika dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pada posisi seperti itu, matematika sangat strategis dalam mengembangkan siswa untuk berpikir logis, analitis, kritis, detail, runtun, runut, dan sistematika, dan juga berpikir alternatif, kreatif, dan inovatif. Kegiatan pembelajaran matematika perlu dirancang agar siswa dapat berpikir kreatif. Kemampuan ini dibutuhkan di masa depan oleh setiap siswa.
Kemampuan berpikir kreatif mampu mendorong seseorang terampil memecahkan masalah dalam matematika dan menemukan alternatif-alternatif pemecahan yang bervariasi. Kemampuan memecahkan masalah memerlukan suatu keterampilan dan kemampuan khusus yang dimiliki masing-masing siswa, yang mungkin akan berbeda antar siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemampuan pemecahan masalah mengacu pada upaya yang diperlukan siswa dalam menentukan solusi atas masalah yang dihadapi. Pendidikan matematika di sekolah menengah pertama memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan berpikir logis, analitis, dan kreatif siswa. Salah satu kompetensi penting yang perlu dikembangkan adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan ini tidak hanya mencerminkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga menjadi indikator penting dalam kesiapan siswa menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih tergolong rendah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 21 Satu Atap Kaur, ditemukan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut penerapan konsep relasi dan fungsi dalam konteks yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang cenderung bersifat konvensional dan kurang mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. SMP Negeri 21 Satu Atap Kaur berlokasi di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Sekolah kecil ini memiliki 3 rombel, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Hasil observasi penelitian saya pada pembelajaran di kelas 8 SMP Negeri 21 Satu Atap Kaur menemukan permasalahan bahwa pembelajaran matematika masih berpusat pada guru. Pembelajaran dengan menggunakan diskusi kelompok dan penemuan terbimbing sudah dilakukan guru, namun masih jarang intensitas pelaksanaannya. Kegiatan yang dialami oleh siswa lebih mengarah pada sumber belajar, yaitu guru dan buku pelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran otomatis akan berpusat pada guru. Karena dalam hal ini, guru adalah satu-satunya sumber utama informasi dan pengetahuan. Hal ini didukung oleh Effendi 2012 halaman 155 bahwa pada umumnya siswa dalam mempelajari matematika di kelas hanya diberi tahu gurunya, bukan melakukan kegiatan eksplorasi. Proses pembelajaran seperti membuat anak tidak aktif serta sangat kecil sekali kemampuan pemecahan masalah siswa untuk berkembang. Tidak sedikit siswa yang kurang terampil memecahkan masalah dan menemukan alternatif pemecahan yang bervariasi. Dengan kata lain, banyak siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut penerapan konsep relasi dan fungsi dalam konteks yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang cenderung bersifat konvensional dan kurang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan media pembelajaran yang kontekstual, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. E-modul merupakan salah satu alternatif media pembelajaran digital yang dapat diakses secara fleksibel dan dapat memfasilitasi pembelajaran mandiri. Jika dikembangkan dengan pendekatannya tepat, e-modul dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Pendekatan realistic mathematics education merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya mengaitkan pembelajaran matematika dengan konteks dunia nyata siswa. Pendekatan ini mengajak siswa untuk membangun pemahaman matematis melalui pengalaman yang realistis, sehingga konsep menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan. Dalam konteks materi relasi dan fungsi, pendekatan RME dapat membantu siswa memahami konsep melalui aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hubungan antar individu, jadwal kegiatan, atau sistem informasi. Pendekatan RME pertama kali dikembangkan oleh Hans Freudenthal di Belanda dan menekankan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realitas dan relevan dengan kehidupan siswa. Dalam pendekatan ini, pembelajaran dimulai dari masalah kontekstual yang dekat dengan pengalaman siswa, lalu dilanjutkan dengan proses matematisasi, yaitu bagaimana siswa membangun konsep matematika dari situasi nyata menuju abstraksi. Menurut Grave-Meyer 1994, RME memiliki 3 prinsip utama, yaitu guided reinvention, penemuan kembali dengan bimbingan, dialectical phenomenology, pemilihan konteks yang bermakna, dan progressive mathematization, proses berpikir dari konkret ke abstrak.
Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi lebih diarahkan untuk memahami makna di balik konsep dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa menggunakan e-modul dalam pembelajaran matematika mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Penelitian oleh Fitriani dan Suparman 2021 menyatakan bahwa e-modul berbasis RME pada materi himpunan mampu meningkatkan hasil belajar dan minat siswa secara signifikan. Dalam penelitiannya, siswa lebih aktif terlibat dalam proses belajar karena materi disajikan dalam bentuk visual interaktif yang kontekstual dengan kehidupan mereka. Hal ini mendukung anggapan bahwa pendekatan pembelajaran yang realistis dapat membantu siswa dalam memahami makna dari konsep abstrak. Selain itu, penelitian dilakukan oleh Sari dan Wahyudi menunjukkan bahwa pengembangan e-modul interaktif berbasis pendekatan RME pada materi fungsi di kelas 8 mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran matematika yang selama ini cenderung abstrak. E-modul yang dikembangkan tidak hanya memfasilitasi siswa dalam memahami materi, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi konsep-konsep matematis melalui aktivitas kontekstual. Temuan ini memperkuat urgensi dan relevansi pengembangan e-modul matematika berbasis RME sebagai media pembelajaran alternatif yang inovatif dan efektif. Materi relasi dan fungsi merupakan materi kelas 8 bab 3 semester 1 kurikulum 13. Materi relasi dan fungsi merupakan salah satu materi yang sulit bagi siswa kelas 8. Materi relasi dan fungsi merupakan materi prasyarat sebelum materi sistem persamaan linear dua variabel. Pada materi ini, peserta didik masih kesulitan dalam membedakan antara relasi dan fungsi. Dalam penyelesaian soal-soal fungsi, peserta didik hanya diberikan penyelesaian berupa rumus-rumus yang rumit, sehingga membuat peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, pengembangan e-modul matematika berbasis realistik, Mathematics Education, menjadi solusi potensial untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, khususnya pada materi relasi dan fungsi di kelas 8 SMP Negeri Kaur. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan produk e-modul yang valid, praktis, dan efektif dalam mendukung pembelajaran matematika yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan e-modul matematika berbasis realistic Mathematics Education untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi relasi dan fungsi di kelas 8 SMP Negeri Kaur. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, khususnya dalam materi relasi dan fungsi. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan belum mengaitkan konsep matematika dengan konteks kehidupan nyata. Ketiga, kurangnya media pembelajaran digital yang interaktif dan kontekstual di lingkungan sekolah, khususnya e-modul berbasis realistic education. Pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan sumber informasi utama hanya dari buku teks dan guru. Pembatasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka batas masalah dan penelitian ini adalah satu, penelitian ini hanya dilakukan di kelas 8 SMP Negeri Kaur. Materi dikembangkan dalam metode terbatas pada materi relasi dan fungsi. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan ADI. Aspek yang dikaji meliputi validitas, kepraktisan, dan efektivitas e-modul berbasis RME terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana proses pengembangan e-modul matematika berbasis RME pada materi relasi dan fungsi. 2. Bagaimana tingkat kevalidan e-modul matematika berbasis RME yang dikembangkan. 3. Bagaimana tingkat kepraktisan e-modul matematika berbasis RME yang dikembangkan. 4. Bagaimana efektivitas e-modul matematika berbasis RME dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1.
Mengembangkan modul matematika berbasis RME pada materi, relasi, dan fungsi. 2. Ketahui tingkat kevalidan modul yang dikembangkan. 3. Mengetahui tingkat kepraktisan modul yang dikembangkan. 4. Mengetahui efektivitas modul dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. A. Kegunaan secara praktis. Bagi siswa, menyediakan media pembelajaran yang dapat membantu memahami konsep relasi dan fungsi melalui pendekatan kontekstual dan realistis. 2. Bagi guru, menjadi alternatif media pembelajaran yang interaktif dan dapat meningkatkan efektivitas pengajaran matematika. 3. Bagi sekolah, mendukung peningkatan mutu pembelajaran matematika dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran. 4. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan media pembelajaran RME. Kegunaan secara teoretisnya belum. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini mencakup subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri Kaur. Objek penelitian. Objek penelitian ini adalah modul matematika berbasis RME dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Materi. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah relasi dan fungsi. Bab 3, kurikulum 13. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan research and development dengan modal AGI. Sudah selesai, Pak. Ya, tinggal maksudnya kan dia tinggal rumah bantu dengan diri kan karena apa? Bab kedua, bab duanya belum, Pak. Baru batas bab 1. Lebih baik dari atas, Pak. Dari sebab 1, paragraf 1, terus 1, 2, 2, 3, 4, 5. Stop dari ini adalah sebelum SMP. Ini apa belum ada sumber ya? Kan beberapa paragraf itu sumber ngutipnya dari mana? Jadi dicantumkan sumbernya. Kemudian ada pengulangan beberapa, itu diulang-ulang itu logis kritis, tapi sumbernya itu. Terus di bawah itu tadi ada sumber mana ya? Kasusnya sama seperti usulan, didukung oleh Effendi 2012, kan sudah terlalu lama, 13 tahun yang lalu. Nah, cari yang lebih mudah. Oke, ke bawah. Ini pendekatan realistik matematik ini mestinya dimasukkan di bab 2. Tidak semua di sini. Misalnya ini ada Freudenthal. Nah, Gravenmeyer, ya. Ini di bab 2.
Penelitian oleh ini masuk boleh ini, menyatakan bahwa modul dalam penelitian siswa lebih aktif. Nah, ya, ada satu akan lebih kuat ditambah lagi kan gitu. Banyak ada lagi kayak ya. Kemudian materi relasi kelas hub ini nggak perlu. Ini nggak usah, Pak. Oke, lanjut. Oke, terus materi di itu terbatas pada materi. Nomor 4 ini kok ya, aspek yang dikaji. Oke lah, lanjut aja nanti. Rumusan stop ya. Bagaimana pengembangan udara matematik pada materi relasi dan fungsi. Nah, ini terlalu singkat ya. Mestinya materinya dimasukkan, tingkat validitas RMI yang dikembangkan apa nih, eh, pada materi relasi dan fungsi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang Ini juga ketiga Pak. sama seperti di atasnya. Oke. Kemudian di tujuan, saya lihat tadi masih sangat singkat, nah, disesuaikan. Tujuan satu, rumusan satu, tujuan dua, rumusan dua ini kan hanya mengetahui tingkat validitas. Nah, sesuaikan dengan rumusan dua, tujuan tiga, rumusan tiga, tujuan empat, rumusan empat. Coba. Kemudian lanjut. Ada apatis dari tis unusual, artinya masukan Bisa. dari tadi. Ya, Tadi, dapat iya. ya, masukan. Masukkan tadi. Hmm, iya. Ini ada subjek, objek ini nanti di bab 3 metode penelitian.
Berarti ini nggak usah Pak. Ya, kalau ruang berlingkup penelitian bukan bukan ini. Ini nanti kan di metode, di subjek, objek, ada di bab 3. Ya, nanti artinya bisa lanjut. Ini Pak Rodi. Oke, yang lain ada tanggapan, pertanyaan terkait dengan kasus masing-masing atau yang punya Pak Rodi atau punya Bu Sola tadi. Tidak ada nampaknya. Untuk sejauh ini belum sih Pak, tapi memang masih Belum. lagi ya masih proses Lagi sebenarnya. proses, Pak. Lagi memahami. Kalau saya kan memang apa referensi untuk yang model yang saya gunakan ini memang agak sedikit beda guided discovery kan. Jadi masih mencari referensi, juga masih mempelajari karena secara nyata saya belum pernah menerapkan yang model seperti ini. Jadi eh, belum berani sebenarnya untuk tampil. Nggak apa-apa, ya. Belum nggak apa-apa, memang baik proses. Jadi nanti kalau nanti dilengkapi aja. Ya. Namanya belajar. Iya Pak, tapi memang semangat mau menerapkan ini mau coba karena Ya. belum pernah itu tadi ditambah dengan memang pengembangan kan. Kalau dulu skripsi saya juga mengenai PTK bukan yang pengembangan Hmm. awal-awal kami apa namanya mau wisuda ngajukan judul ini memang pengembangan sudah sudah ada beberapa teman yang memang mengambil untuk pengembangan. Cuman kalau saya dulu masih PTK, jadi untuk pengembangan ini hal yang menurut saya masih baru lah gitu loh Pak. Kalau PTK kan kayak kami mau ngusul apa seperti guru ini memang harus paham dengan PTK, memang kita berhubungan di situ. Cuman kalau untuk pengembangan ya dibutuhkan apa ya keahlian, kekreatifan kita itu sangat-sangat dibutuhkan kalau saya lihat di sini. Oke, baik Bu Siska. Ya. Yang lain mungkin sama ya. Yang lain bisa lanjut aja. Iya Baik. Pak, Ya. mungkin tadi sumbernya Pak masih ketuaan, mau Oh dijadikan yang ya, lebih mudah. ya, ya, ya. Iya, Sumbernya. Sumbernya pokoknya cari dari itu apa? Fasilitas internet yang gratis. iya Pak. Dua cukup ya Pak. Untuk pertemuan hari ini saya pikir cukup sampai di sini ya. Nanti terima kasih atas waktunya. Nah, salah saya ini. Mungkin stop share dulu ya. Kita lanjut. Besok, oh salah ya. Ya besok matematika Oh iya besok itu. 7.30 Besok itu sampai 9.10 Mm-mm. nanti akan diisi oleh praktisi untuk topiknya Olimpiade eh, matematika, materi ya, materi Olimpiade. Saya juga ikut di dalamnya. Ya, cuman maksudnya linknya sudah dikirim tadi ya sudah Pak. Sudah Pak, grup sudah ada Pak. di grup Siapa sudah yang ada. Nah, siapa yang ngisinya Pak? Dari mana? yang mengisi Pak Ari Widayanto, ya, dari Jogja. Jadi Zoom ini. Dia bina Olimpiade itu. Nah, besok ketemu. Kelas kita aja, kelas kami aja. Ya, ya, khusus, Oh, khusus kelas Pak Rodi ini, gitu. ya spesial. Eh,
ini kan ada Pak Rodi ini SMP ya, SMP rata-rata ya, Iya, Pak. Ya, Pak, SMP. SMP. SMA-nya nggak ada, Nggak ada. Enggak. nggak ada. SD SD 1. satu. SD ya. Oh, SD sama SMP. Ya, Hmm. itu supaya saya berikan ini ya, supaya lebih optimal dimanfaatkan nanti untuk wilayah SMP, SD kan. Nanya soal Olimpiade berarti. Karena Jadi kayak bahas soal gitu ya Pak ya? Ya, Bahas soal Olimpiade. bahas soal. iya, dia akan memberikan ini ya, nanti Soal Waduh, soal Olimpiade. wajah soal Olimpiade seperti apa. Nanti Pak Lita memberikan nambah satu gambaran Bapak Ibu kalau jadi pembina Olimpiade atau siswanya ikut, ya, Iya. bukan bukan di tes Olimpiade. Kalau kalau kami di tes soal Olimpiade. Iya, Kalau diajari bisa biar ngajarkan anak ya. iya. Oke, baik, cukup ya Bapak Ibu ya. Kita cukup sampai sini. Terima kasih atas waktunya. Kita Selamat ini melanjutkan foto. tugas berikutnya. Kita foto bersama dulu, Pak. Oh, pakai foto. Ya, 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 ya. Oke. Iya, Siap saya ya. lupa. Oke, Bu siap. Lina udah balik? Mana Bu Lina? Ya, Lina Ibu Lina Simbolon. satu lagi. Nah, itu. Ibu Lina Purnama. Oke, Ada, kita ada. foto dulu ya. Siap. Kami mati lampu jerami Siap. tadi tuh. Oke. Ibu Sola bisa Soalnya lebih dekat bukannya lagi. wajahnya di zoom Ya, dikit. lebih dekat lagi Bu Sola. Nah, oke, siap ya. Pasang pose terbaik. 1, 2, 3. Oke, pindahkan dulu. Sekali lagi ya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Oke, Pak terima untuk kasih Banyak ya. ya Pak. Terima kasih, Ini Pak. pamit ya. Sama-sama. Ya.